I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Pedro Acosta dan Marc Marquez memiliki pendapat yang sama tentang kontak lap pertama mereka saat sprint di GP Barcelona. Satu-satunya yang mampu menghindari tabrakan adalah yang lebih tua dari keduanya. Sprint Pedro Acosta hanya bertahan kurang dari satu putaran di Barcelona. Pembalap Tech3 melakukan start yang baik dari posisi ke-6 dan ke-4 memasuki tikungan kedua, namun ia melakukan kontak dengan Marc Marquez. Fairing KTM bagian depan robek sehingga memaksa Acosta kembali ke garasinya untuk pensiun. Dia yakin tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghindari kontak dengan Marquez. Saya sepenuhnya berada di kanan, di dalam, dan dia masuk ke dalam seperti putaran normal, jelas Acosta. Yang tidak menyalahkan Marquez namun merasa hanya rivalnya yang bisa menghindari kontak. Oke, dia mampu menjaga kecepatan lebih tinggi tapi saya ada di sana, Anda tahu, dia menambahkan. Dia punya kecepatan lebih, dia menyalip saya dan dia mulai menutup garis dan saya memukulnya, tapi saya ada di sana, saya tidak bisa melihat bahwa dia ada di luar. Itu mirip dengan Alex, Marquez, dan Pecco di Aragon pada akhirnya, saya berada di depan. Tidak ada konflik antara kedua pembalap karena Marc Marquez memiliki pendapat yang sama. Saya selalu jujur dalam situasi seperti ini dan kontaknya adalah insiden balapan, tapi jika ada yang bisa menghindarinya, itu adalah saya, dia tidak bisa melihat saya. Aku pembalap Gresini itu. Kami berbicara dan dia tidak melihat apapun, hal yang sama terjadi pada Augusto Fernandez kemarin. Pada pengereman pertama saya tidak yakin apakah harus masuk ke dalam atau keluar tetapi Enea Bastianini datang dan tidak memberi saya kesempatan untuk masuk ke dalam, kata Marquez. Insiden tersebut mengakhiri sprint Acosta tetapi tidak sama sekali dengan Marquez, yang motornya bekerja dengan baik meskipun terjadi kontak. Namun hal itu membuat juara 6 kali MotoGP itu kehilangan posisi. Sementara itu, Maverick Vinales menjadi yang tercepat selama latihan bebas 2 di MotoGP Barcelona. Sementara Pecco Bagnaia dan Jorge Martin tetap berada di luar 10 besar. Sesaat sebelum kualifikasi, para pembalap berhak atas pengujian selama setengah jam. Kesempatan terakhir untuk menguji ban dari waktu ke waktu tetapi dalam kondisi yang jauh lebih dingin dibandingkan saat sprint dan balapan. Suhu lintasan hanya diukur 11 derajat Celcius saat sesi dimulai, sedangkan suhu sekitar hanya mencapai 13 derajat Celcius. Namun, langit benar-benar cerah, sebelum sprint yang diperkirakan akan terjadi dalam kondisi lebih berawan. Pilihannya bervariasi di awal sesi, dengan sebagian kecil peserta, termasuk Jorge Martin, memilih ban belakang lunak, sementara yang lain, termasuk Pecco Bagnaia, lebih memilih ban medium. Bagnaia kembali ke garasinya bahkan sebelum melakukan quick lap dan dengan cepat kembali ke trek dengan soft di bagian belakang. Kedua penantang gelar tetap berada di tengah peringkat untuk waktu yang lama, menyerahkan waktu terbaik kepada Maverick Vinales, penulis 1:40.208. Jauh dari 1:38.918 milik Bagnaia pada Jumat sore. Di pertengahan sesi, pembalap Spanyol itu mengungguli Raul Fernandez, yang mengonfirmasi performa bagus Aprilia, dan Franco Morbidelli. Satu-satunya perwakilan Ducati di antara 7 besar. Bagnaia menyelesaikan tugas pertamanya di posisi ke-8, di depan Martin dan Fabio Quartararo. Saat para pebalap kembali ke lintasan, beberapa di antaranya meninjau kerasnya ban bagian belakang. Martin memberi kesempatan pada medium, Bagnaia tetap setia pada medium lembut. Catatan waktu Vinales tetap tak terkalahkan dan pebalap Aprilia itu finish di depan Morbidelli dan Alex Marquez, dengan Raul Fernandez menempati posisi keempat di depan Acosta. Marc Marquez meyakinkan bahwa mengalahkan Enea Bastianini untuk posisi ketiga kejuaraan tidak menarik minatnya.
Pria asal Spanyol itu terutama ingin meninggalkan Gresini dengan catatan positif di Barcelona. Kebanyakan mata akan tertuju pada duel perebutan gelar juara dunia antara Jorge Martin dan Pecco Bagnaia akhir pekan ini di GP Barcelona. Namun itu bukan satu-satunya tantangan di kejuaraan pembalap. Segalanya tetap terbuka untuk tempat ketiga, ditempati dari Phillip Island oleh Marc Marquez yang tetap terjatuh 2 kali di balapan utama. Memungkinkan Enea Bastianini mendapat selisih 1 poin kecil. Posisi ini sangat menarik bagi Bastianini, yang akan menyamai performa tahun 2022. Meninggalkan Ducati di podium juara dan mengantongi bonus finansial yang sangat besar sebelum berangkat ke KTM Team Tech3. Namun bagi Marquez yang sudah meraih 6 gelar MotoGP, posisi tersebut bukanlah sebuah tujuan tersendiri. Tempat ketiga tidak penting, meyakinkan pembalap Spanyol itu. Saya tidak punya bonus apapun untuk posisi ketiga, jadi kalau Enea, saya tidak tahu kontraknya, tapi bagi saya, itu tidak penting. Siapa yang ingat siapa yang finish ketiga pada 2022 atau 2015? Saya finish ketiga tapi tidak ada yang ingat itu. Yang terpenting, Marquez percaya bahwa dia telah memastikan hal penting dengan meraih kembali kemenangan dan mendapatkan tempat Bastianini di tim resmi untuk tahun 2025. Tempat ketiga ini tidak akan mengubah hidup saya. Hidup saya telah berubah dengan tujuan yang telah saya capai tahun ini. Dan meski ia khawatir akan mengalami kemunduran setelah beberapa musim yang sulit di Honda, Marquez telah membuktikan bahwa ia masih mampu bersaing dalam beberapa bulan terakhir. Setelah tujuan tersebut tercapai, ia melakukan segalanya untuk bersaing dengan Martin dan Bagnaia di Thailand dan Malaysia. Bahkan jika itu berarti melampaui batas kemampuan Ducati GP23 yang ditinggalkan oleh model terbarunya. Marquez diperkirakan akan kembali agresif akhir pekan ini di Barcelona. Sementara itu, Aleix Espargaro mengakhiri karir awalnya di kandang sendiri akhir pekan ini, di GP Barcelona. Pemenang 2 balapan tahun lalu dan sprint Mei lalu, dia bermimpi meninggalkan Aprilia dengan sukses tapi lebih memilih untuk melihat Jorge Martin dinobatkan. Dijadwalkan pada menit-menit terakhir untuk menggantikan GP Valencia dan mendukung mereka yang terkena dampak cuaca buruk. GP Barcelona memberikan suasana yang tidak biasa untuk akhir kejuaraan 2024. Pembalap yang paling terpengaruh oleh perubahan sirkuit ini mungkin adalah Aleix Espargaro, yang merupakan sekitar untuk mengalami akhir pekan yang sangat istimewa. Lahir di Granollers, beberapa kilometer dari sirkuit, pembalap Katalan itu adalah pembalap lokal dan yang terpenting, akhir pekan ini ia akan mengakhiri karirnya sebagai starter. Sebelum menjadi test driver untuk Honda, Barcelona bukan hanya merupakan sirkuit yang dekat dengan kampung halamannya, namun juga merupakan salah satu sirkuit yang paling sukses baginya di MotoGP. Karena ia telah memenangkan 3 dari 7 pole di sana, yang terakhir dari 3 kesuksesannya, dan memenangkan 2 sprint di sana. Sejak kemenangan sprint ini pada Mei lalu, Ducati tidak terkalahkan, baik pada hari Sabtu maupun Minggu. Untuk perpisahannya dengan Aprilia, merek yang dipakainya sejak 2017, Espargaro mempunyai harapan besar untuk mengakhiri hegemoni tersebut. Sebuah mimpi yang tampak realistis, trek ini menguntungkan RSGP, serta ban yang ditawarkan akhir pekan ini. Namun veteran di lapangan akan terus mengawasi perebutan gelar oleh temannya Jorge Martin. Itu tidak mungkin.